kelompok PT Adaro Tbk akan menjelaskan analisis laporan keuangan dan laba rugi serta analisis rasio dari PT Adaro Tbk tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Di sini saya Herlina Rajabuntu sebagai ketua akan menjelaskan analisis vertikal dan teman saya Sylvia Fitriani Pengabdian akan menjelaskan analisis horizontal. dan saya Nurul yang Sindia akan menjelaskan rasio keuangan, likuiditas dan solvabilitas. Saya Monika Brutadigan akan membahas rasio probabilitas dan aktivitas. Selamat menyaksikan. Baik, sebelum kita masuk pada analisis posisi keuangan vertikal dan analisis laporan laba rugi vertikal, kita harus tahu dulu apa sih itu PT Adaro Tbk ini. Jadi, PT Adaro Tbk merupakan salah satu perusahaan energi dan pertambangan terbesar di Indonesia. Perusahaan ini bergerak di bidang pertambangan batu bara, energi terbarukan dan tak terbarukan, utilitas, mineral dan pengolahan mineral, serta infrastruktur pendukung. PT Adaro Tbk ini didirikan pada tahun 2004 dan memulai beroperasi komersial pada tahun 2005. Alam Tri mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008. Hingga tahun 2023, perusahaan mencatat pendapatan sekitar 6,5 miliar US dollar, laba bersih 1,8 miliar US dollar, dan memiliki lebih dari 15.000 karyawan. Kepemilikan mayoritas perusahaan dipegang oleh PT Adaro Strategic Investment dengan tokoh utama Garibaldi Thohir dan Edwin Suryatjaya sebagai pemegang kendali. Baik, selanjutnya kita masuk pada analisis posisi keuangan vertikal. Nah, berdasarkan data laporan posisi keuangan vertikal PT Adaro Energi Indonesia Tbk untuk periode 2021 sampai 2024, dapat dilihat adanya perubahan signifikan dalam total aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan selama 4 tahun terakhir. Yang pertama, kita akan membahas total aset seperti yang tertera dalam slide berikut. Komposisi aset menunjukkan bahwa pada tahun 2024, aset tidak lancar mendominasi sebesar 62%, sedangkan aset lancar hanya 38% dari total aset. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar aset Adaro berupa investasi jangka panjang seperti properti pertambangan, aset tetap, dan investasi pada entitas anak, yang menunjukkan karakter perusahaan sebagai entitas padat modal atau capital intensif di sektor pertambangan dan energi. Yang kedua, total liabilitas. Kita lihat pada tahun 2024 proporsi liabilitas jangka pendek sebesar 61%, sedangkan liabilitas jangka panjang sebesar 39% dari total liabilitas. Dibandingkan tahun sebelumnya 2023, posisi liabilitas jangka pendek menurun, menandakan adanya perbaikan struktur pembiayaan dan likuiditas perusahaan. Kita masuk pada total ekuitas. Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik ekuitas induk mendominasi sebesar 707.530 juta US dollar atau sekitar 61% dari total ekuitas. Sedangkan kepentingan non pengendali berkontribusi sebesar 624 juta atau 39%. Peningkatan porsi kepentingan non pengendali dibanding tahun-tahun sebelumnya menunjukkan pertumbuhan kontribusi dari entitas anak yang sebagian dimiliki pihak lain. Selanjutnya kita masuk pada laporan laba rugi vertikal PT Adaro Tbk. Analisis vertikal digunakan untuk mengetahui proporsi masing-masing komponen dalam laporan laba rugi terhadap pendapatan usaha atau penjualan bersih sebagai dasar perbandingan antar tahun. Berdasarkan laporan laba rugi PT Adaro Energi Indonesia Tbk periode 2021 sampai 2024, hasil analisis menunjukkan kondisi keuangan yang fluktuatif seiring dengan perubahan harga batu bara global dan biaya produksi perusahaan. Yang pertama, kita akan membahas pendapatan usaha. Struktur pendapatan seperti kita lihat pada tabel relatif stabil ya, dengan kontribusi 100% dari total pendapatan setiap tahunnya. Penurunan signifikan pada 2023 sampai 2024 mencerminkan normalisasi harga batu bara setelah lonjakan tajam di tahun 2022 akibat krisis energi global. Yang kedua, beban pokok pendapatan. Beban pokok pendapatan pada tahun 2024 mencapai 61% dari total pendapatan, meningkat sedikit dari 60% pada 2023. Kenaikan proporsi beban ini menunjukkan adanya tekanan biaya operasional seperti biaya bahan bakar,
logistik, dan tenaga kerja. Pada 2022, beban pokok hanya 43% yang menandakan margin laba kotor yang lebih tinggi di masa tingginya harga komoditas batu bara. Selanjutnya, laba bruto. Laba bruto pada tahun 2024 sebesar 1,756 juta US dollar dengan margin laba bruto 39% dari pendapatan. Angka ini sedikit menurun dari 40% pada 2023 dan jauh lebih rendah dibandingkan 57% pada tahun 2022. Penurunan margin tersebut menunjukkan adanya penurunan efisiensi dan profitabilitas akibat turunnya harga jual batu bara dan meningkatnya biaya produksi. Yang keempat, beban usaha. Beban usaha terhadap pendapatan relatif stabil pada kisaran 5-7% selama periode 2021 sampai 2024. Pada tahun 2024, beban usaha mencatat 6% dari pendapatan, menurun dari 7% pada 2023. Efisiensi pengendalian biaya operasional menjadi faktor positif bagi stabilitas keuangan perusahaan. Kelima, laba usaha. Laba usaha tahun 2024 sebesar 1,519 juta US dollar dengan margin 34% dari pendapatan, sedikit meningkat dibandingkan 32% pada tahun 2023. Namun, jika dibandingkan dengan 53% pada 2022, margin ini menunjukkan penurunan yang cukup besar sejalan dengan turunnya pendapatan dari sektor batu bara. Meski demikian, Adaro tetap mampu menjaga profitabilitas di atas 30% yang tergolong tinggi untuk perusahaan energi berbasis komoditas. Yang terakhir ada laba periode berjalan. Laba periode berjalan atau laba bersih pada tahun 2024 PT Adaro Tbk tercatat 1,325 juta US dollar atau 30% dari pendapatan usaha. Angka ini sedikit meningkat dibanding tahun 2023 yaitu 28%. Namun masih di bawah capaian 2022 yaitu 35%. Stabilitas laba bersih di atas 25% menunjukkan bahwa perusahaan masih memiliki kinerja keuangan yang kuat dan efisien dalam mengelola beban operasional dan pembiayaan. Demikian penjelasan saya mengenai laporan posisi keuangan vertikal dan laporan laba rugi vertikal. Saya akan menjelaskan analisis horizontal terhadap analisis posisi keuangan dan analisis laporan laba rugi PT Adaro Energi Indonesia Tbk selama periode 2021 sampai 2024. Pertama, saya akan menjelaskan analisis horizontal terhadap analisis posisi keuangan. Analisis horizontal digunakan untuk mengetahui perkembangan dan tren perubahan pos-pos laporan keuangan dari tahun ke tahun berdasarkan data laporan posisi keuangan PT Adaro Energi Indonesia Tbk selama periode 2021 sampai 2024. Seperti yang kita lihat bahwa secara keseluruhan total aset PT Adaro Energi Indonesia Tbk mengalami peningkatan sebesar 4% pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 setelah sebelumnya sempat menurun 3% pada tahun 2023 dari tahun 2022. Kenaikan paling signifikan terjadi pada tahun 2022 sebesar 42% dibandingkan tahun 2021. Peningkatan total aset ini sebagian besar disebabkan oleh kenaikan aset tidak lancar seperti properti pertambangan dan aset tetap yang tumbuh sekitar 10% pada tahun 2024. Sedangkan aset lancar menurun 4% yang kemungkinan besar berkaitan dengan turunnya kas atau piutang usaha akibat penyesuaian aktivitas operasional dan investasi perusahaan. Kemudian, jika kita lihat total liabilitas perusahaan menunjukkan tren penurunan dalam 3 tahun terakhir. Pada tahun 2024, total liabilitas turun 10% dari tahun sebelumnya, setelah penurunan signifikan sebesar 28% pada tahun 2023. Penurunan ini menggambarkan upaya perusahaan dalam mengurangi ketergantungan terhadap utang dan memperkuat struktur permodalan. Jika dirinci, liabilitas jangka pendek turun 22% pada tahun 2024, sementara liabilitas jangka panjang meningkat 17%. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran struktur utang dari jangka pendek ke jangka panjang, yang umumnya bertujuan untuk menjaga likuiditas dan stabilitas arus kas perusahaan.
Kemudian, jika kita lihat total ekuitas perusahaan terus mengalami pertumbuhan positif selama 4 tahun terakhir. Pada tahun 2024, total ekuitas meningkat 10% dibandingkan tahun sebelumnya, didorong oleh kenaikan 11% pada ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Tren kenaikan ini menunjukkan kinerja keuangan yang solid karena perusahaan mampu menambah nilai bagi pemegang saham melalui laba ditahan dan peningkatan aset bersih. Sementara itu, kepentingan non-pengendali mengalami sedikit penurunan sebesar 2% pada tahun 2024 setelah sebelumnya meningkat pada tahun 2022 dan tahun 2023. Hal ini menandakan adanya stabilisasi porsi kepemilikan entitas anak oleh pihak non-pengendali. Di sini kami menampilkan grafik analisis horizontal terhadap laporan posisi keuangan, di mana grafik ini menunjukkan perbandingan posisi keuangan perusahaan dari waktu ke waktu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis horizontal terhadap analisis laporan laba rugi. Analisis horizontal bertujuan untuk menilai perkembangan kinerja keuangan perusahaan dari tahun ke tahun melalui perubahan persentase pada setiap akun laporan laba rugi berdasarkan data PT Adaro Energi Indonesia Tbk periode 2021 sampai 2024. Seperti yang kita lihat bahwa pendapatan usaha mengalami penurunan sebesar 11% pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023. Penurunan ini melanjutkan tren negatif dari tahun sebelumnya, yaitu minus 39% pada tahun 2023, setelah sebelumnya mengalami lonjakan besar 103% pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021. Kenaikan luar biasa di tahun 2022 mencerminkan dampak positif dari tingginya harga batu bara akibat krisis energi global. Namun, setelah kondisi pasar kembali normal, pendapatan perusahaan menurun karena turunnya harga komoditas dan permintaan yang melambat. Kemudian, jika kita lihat total pendapatan menunjukkan pola serupa dengan pendapatan usaha, yaitu menurun 10% pada tahun 2024 dan 39% pada tahun 2023. Penurunan 2 tahun berturut-turut ini menandakan bahwa Adaro menghadapi fase koreksi setelah puncak pendapatan di tahun 2022. Meski demikian, secara nominal pendapatan masih tergolong tinggi, yang menandakan stabilitas operasi perusahaan. Kemudian jika kita lihat beban pokok pendapatan turun 10% pada tahun 2024 yang menunjukkan adanya efisiensi biaya produksi di tengah penurunan pendapatan. Sebelumnya beban pokok juga menurun 13% pada tahun 2023 setelah melonjak 55% pada tahun 2022. Pola ini sejalan dengan fluktuasi harga batu bara dan volume produksi serta upaya perusahaan dalam mengontrol biaya operasional di masa harga jual menurun. Kemudian jika kita lihat laba bruto perusahaan mengalami penurunan signifikan sebesar 12% pada tahun 2024 setelah turun 57% pada tahun 2023. Penurunan yang besar dalam 2 tahun terakhir ini merupakan konsekuensi langsung dari turunnya pendapatan. Sedangkan sebelumnya laba bruto melonjak 163% pada tahun 2022 yang menjadi tahun paling menguntungkan bagi perusahaan. Kemudian jika kita lihat beban usaha menurun 23% pada tahun 2024 setelah juga mengalami penurunan 11% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menekan biaya operasional seperti biaya pemasaran, administrasi, dan umum sebagai langkah efisiensi menghadapi turunnya pendapatan. Kemudian jika kita lihat laba usaha turun 6% pada tahun 2024 setelah mengalami penurunan besar 62% pada tahun 2023. Namun pada tahun 2022 laba usaha sempat melonjak 182% dibandingkan tahun 2021. Seiring dengan peningkatan luar biasa pendapatan dan harga jual batu bara. Meskipun mengalami penurunan 2 tahun terakhir, perusahaan masih mampu menjaga laba usaha dalam jumlah yang signifikan, yang menandakan ketahanan operasional yang baik. Kemudian jika kita lihat laba periode berjalan atau laba bersih, mengalami penurunan 4% pada tahun 2024 setelah turun drastis 51% pada tahun 2023. Sebelumnya laba bersih meningkat 175% pada tahun 2022. Penurunan laba bersih yang lebih lambat dibandingkan penurunan pendapatan menunjukkan efektivitas manajemen dalam mengendalikan biaya
dan mempertahankan margin keuntungan di tengah penurunan harga batu bara global. Di sini juga kami tampilkan grafik analisis horizontal terhadap laporan laba rugi, di mana grafik ini menunjukkan perbandingan kinerja keuangan perusahaan dari waktu ke waktu. Baik, penjelasan berikutnya adalah analisis rasio keuangan. 1. Rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio keuangan yang mengukur kemampuan suatu entitas dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini menunjukkan seberapa jauh perusahaan dapat melunasi utang dengan aset yang mudah diubah menjadi kas. Beberapa rasio likuiditas yang umum digunakan ada 4. Yang pertama adalah current ratio atau rasio lancar, yang dimana rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban lancarnya dengan aset lancar. Nilai rasio lancar PT Adaro tahun 2024 sebesar 248%, meningkat dari tahun 2023 sebesar 200%, yang menunjukkan rasio lancar tahun 2024 sangat baik, dengan rata-rata 4 tahun terakhir sebesar 219%, sedangkan standar industri menurut Kasmir adalah 200%, yang artinya setiap Rp1 kewajiban jangka pendek yang dimiliki perusahaan dijamin oleh Rp2,48 aset lancar. Yang kedua adalah quick ratio atau rasio cepat, yaitu digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban lancarnya tanpa mengandalkan penjualan persediaan. Nilai rasio cepat PT Adaro pada tahun 2024 sebesar 234%, yang menunjukkan aset likuid kuat tanpa tergantung pada persediaan, dengan nilai rata-rata selama 4 tahun terakhir sebesar 209%, sedangkan standar industri menurut Kasmir adalah sebesar 100%, yang artinya adalah setiap Rp1 kewajiban jangka pendek yang dimiliki perusahaan dijamin oleh Rp2,34 aset likuid atau aset lancar tanpa persediaan. Yang ketiga adalah cash ratio atau rasio kas, yaitu rasio yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat melunasi kewajiban lancarnya hanya dengan menggunakan kas dan setara kas. Kas rasio pada tahun 2024 sebesar 192%, yang menandakan kas memadai untuk menutup kewajiban, dengan nilai rata-rata 4 tahun terakhir sebesar 161%. Sedangkan standar industri menurut Kasmir adalah sebesar 50%, yang artinya adalah setiap Rp1 kewajiban jangka pendek yang dimiliki perusahaan dijamin oleh Rp1,92 kas dan setara kas yang tersedia. Dan rasio likuiditas yang keempat adalah net working capital ratio atau modal kerja bersih, yaitu rasio yang mengukur proporsi aset lancar bersih terhadap total aset perusahaan yang menunjukkan efisiensi operasional dan likuiditas jangka pendek. Nilai net working capital ratio pada tahun 2024 adalah sebesar 23%, menunjukkan modal kerja PT Adaro efisien dan sehat, dengan nilai rata-rata 4 tahun terakhir sebesar 22%, sedangkan standar industri menurut Kasmir adalah sebesar 20%, yang artinya modal kerja bersih setara dengan 23% dari aset tertentu atau total kewajiban tergantung definisi yang digunakan, tetapi intinya adalah net working ratio pada rasio ini adalah positif. Rasio yang kedua adalah rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas yaitu mengukur sejauh mana suatu entitas mampu memenuhi kewajiban keuangan dalam jangka panjang dan mempertahankan keberlanjutan operasional. Rasio ini memberikan gambaran bagaimana struktur modal perusahaan dan tingkat ketergantungan pada utang. Rasio solvabilitas yang umum digunakan ada 4, meliputi 1. Debt to asset ratio atau rasio utang terhadap total aset, yaitu
digunakan untuk menilai tingkat risiko solvabilitas dengan melihat proporsi total aset yang dibiayai oleh utang dan nilai rasio utang terhadap aset pada PT Adaro tahun 2024 adalah sebesar 25%, menunjukkan utang rendah dan struktur yang aman, dengan nilai rata-rata 4 tahun terakhir sebesar 34%, dengan kategori liquid atau baik dengan standar industri sebesar 35%, yang artinya hanya 25% dari total aset perusahaan yang dibiayai menggunakan utang, dan 75% sisanya dibiayai oleh modal sendiri. Rasio solvabilitas yang kedua adalah debt to equity ratio atau rasio utang terhadap ekuitas, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur proporsi antara utang dan ekuitas, mencerminkan tingkat ketergantungan perusahaan pada sumber pendanaan utang. Nilai DER pada tahun 2024 sebesar 34%, menunjukkan ketergantungan pada utang tergolong kecil, dengan nilai rata-rata 53% dan standar industri 81%, di mana DER berada pada kategori kurang baik, yang artinya setiap Rp1 modal sendiri yang dimiliki perusahaan hanya menanggung utang sebesar Rp0,34. Rasio solvabilitas yang ketiga adalah long term debt to equity ratio atau rasio utang jangka panjang, yaitu rasio keuangan yang mengukur tingkat kewajiban utang jangka panjang perusahaan dibandingkan dengan ekuitas pemegang sahamnya. Nilai kewajiban jangka panjang PT Adaro tahun 2024 adalah sebesar 13%, yang menunjukkan pembiayaan lebih dominan dari ekuitas, yang artinya adalah setiap Rp1 modal sendiri yang dimiliki perusahaan hanya menanggung utang jangka panjang sebesar Rp0,13. Dan rasio solvabilitas yang terakhir adalah equity ratio atau rasio ekuitas, yaitu rasio yang menunjukkan persentase total aset yang dibiayai oleh ekuitas yang memberikan gambaran kekuatan modal sendiri. Rasio ekuitas pada tahun 2024 yaitu sebesar 75%, yang menunjukkan modal sendiri sangat tinggi, yang artinya sebanyak 75% dari total aset perusahaan dibiayai menggunakan modal sendiri. Sisanya sebanyak 25% dibiayai utang sesuai dengan rasio keuangan DER di data sebelumnya. Saya akan membahas analisis rasio keuangan, yaitu rasio profitabilitas dan rasio aktivitas, di mana analisis rasio profitabilitas adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari kegiatan operasi, penjualan aset, dan modal yang dimilikinya dalam periode tertentu. Rasio ini merupakan salah satu alat ukur paling penting dalam analisis keuangan karena menunjukkan efisiensi manajemen dalam menggunakan sumber daya perusahaan untuk mencapai laba. Analisis rasio profitabilitas terbagi menjadi 4. Yang pertama, return on asset, yaitu mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari total aset yang dimilikinya. PT Adaro Tbk memiliki nilai ROA tahun 2024 sebesar 12%, sedikit menurun dari 13% pada 2023, setelah sebelumnya mencapai 26% pada 2022. Meskipun terjadi penurunan, nilai rata-rata ROA selama 4 tahun terakhir sebesar 16%, jauh di atas standar industri 5,98%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan sangat efisien dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan laba, mencerminkan kondisi profitabilitas yang sangat baik. Yang kedua, gross profit margin, yaitu menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba kotor dari penjualan bersih setelah dikurangi beban pokok penjualan. Nilai gross profit margin pada PT Adaro Tbk tahun 2024 sebesar 39%, sedikit menurun dibandingkan 40% pada 2023
dan 57% pada 2022. Meskipun terdapat penurunan, rata-rata gross profit margin selama periode analisis sebesar 45%, lebih tinggi dari standar industri 30%. Hal ini menunjukkan bahwa Adaro masih memiliki efisiensi produksi dan kontrol biaya yang baik, serta mampu mempertahankan margin laba kotor pada tingkat yang sehat. Yang ketiga adalah return on equity atau ROE, yaitu mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bagi pemegang sahamnya. PT Adaro Tbk pada tahun 2024, ROE-nya sebesar 16%, menurun dari 19% pada 2023 dan cukup jauh dari 43% pada 2022. Meskipun demikian, rata-rata ROE selama 4 tahun sebesar 25% masih menunjukkan kinerja yang cukup baik dibandingkan standar industri 40%. Penurunan ROE ini sejalan dengan turunnya pendapatan dan laba bersih akibat penyesuaian harga batu bara global, namun tetap menunjukkan semangat perusahaan menjaga profitabilitas bagi pemegang sahamnya. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu net profit margin, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih dari setiap dolar penjualan. PT Adaro Tbk pada tahun 2024 nilai net profit marginnya sebesar 30%, meningkat dari 28% pada tahun 2023. Meskipun sedikit lebih rendah dari 35% pada tahun 2022, nilai rata-rata net profit margin sebesar 30% jauh di atas standar industri 20%, sehingga tergolong sangat baik. Hal ini mengindikasikan bahwa PT Adaro Energi Indonesia Tbk memiliki kemampuan tinggi dalam mengendalikan biaya dan menjaga efisiensi operasional untuk menghasilkan laba bersih yang besar dari pendapatannya. Maka dapat disimpulkan secara keseluruhan, kinerja profitabilitas perusahaan Adaro Tbk dalam 4 tahun terakhir meskipun menghadapi penurunan di tahun 2024 menunjukkan efisiensi operasional dan kekuatan finansial yang substansial, menempatkannya di posisi yang unggul dibandingkan dengan standar industri. Analisis rasio keuangan selanjutnya adalah analisis rasio aktivitas, yang merupakan analisis rasio-rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur efisiensi atau efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan semua sumber daya maupun aset yang dimilikinya untuk menghasilkan penjualan atau pendapatan. Rasio ini memberikan gambaran tentang seberapa cepat perusahaan dapat mengonversi berbagai akun aset seperti persediaan atau piutang menjadi penjualan maupun kas. Analisis rasio aktivitas juga terbagi menjadi 4. Yang pertama, inventory turnover, yaitu rasio perputaran persediaan atau inventory turnover menunjukkan seberapa sering persediaan berputar atau terjual dalam satu periode. Berdasarkan data PT Adaro Tbk, nilai rasionya ini berada pada angka negatif selama 4 tahun terakhir dengan rata-rata minus 16,83 kali, jauh di bawah standar industri 20 kali. Nilai tersebut dikategorikan sangat tidak efisien, yang menunjukkan bahwa pengelolaan persediaan perusahaan belum optimal. Kondisi ini dapat disebabkan oleh tingginya jumlah persediaan batu bara yang belum terjual atau keterlambatan distribusi, sehingga mempengaruhi kecepatan perputaran stok dan modal kerja. Yang kedua adalah total asset turnover, yaitu mengukur seberapa efektif perusahaan dalam menggunakan seluruh asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Nilai total aset turnover PT Adaro Energi Indonesia Tbk pada tahun 2024 sebesar 0,41 kali, sedikit menurun dari 0,47 kali pada tahun 2023 dan jauh di bawah standar industri 2 kali. Rata-rata selama 4 tahun hanya menghasilkan pendapatan sekitar 54 sen. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan kurang efisien dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan penjualan, kemungkinan karena tingginya proporsi aset tetap dan investasi jangka panjang.
Yang ketiga adalah receivable turnover, yaitu menunjukkan seberapa cepat perusahaan menagih piutangnya dari pelanggan. Nilai rasio pada tahun 2024 pada PT Adaro Tbk sebesar 9,35 kali dengan rata-rata 10,03 kali, masih di bawah standar industri 15 kali. Hasil ini menunjukkan bahwa proses penagihan piutang perusahaan kurang cepat sehingga modal kerja tertahan lebih lama. Faktor ini bisa disebabkan oleh kebijakan kredit yang longgar kepada pelanggan atau keterlambatan pembayaran dari pihak pembeli. Yang keempat, yaitu yang terakhir, working capital turnover, yaitu mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan modal kerja untuk menghasilkan pendapatan. Pada tahun 2024, PT Adaro Tbk nilai rasio ini sebesar 1,81 kali, lebih rendah dibandingkan 2,83 kali pada tahun 2022 dan masih jauh di bawah standar industri 6 kali dengan rata-rata 2,40 kali. Rasio ini dikategorikan kurang efisien, yang berarti perusahaan belum maksimalkan dalam mengelola modal kerjanya untuk mendukung aktivitas operasional dan penjualannya. Maka dapat disimpulkan bahwa analisis rasio aktivitas pada PT Adaro Tbk, yaitu tingkat perputarannya sangat rendah, proses penagihan lambat, serta menahan modal kerja. Juga total aset yang dimiliki belum mampu menghasilkan pendapatan secara efektif sesuai standar industri, sehingga kondisi ini menyarankan perlunya perbaikan pada kebijakan penjualan kredit, pengelolaan stok maupun pemanfaatan aset secara keseluruhan. Demikian penjelasan dan